Walaupun kita tidak seberapa, tapi kita percaya kuasa Roh Kudus tetap melawat kita di tempat ini. Amin. Iya. Tadi saya hampir meneteskan air mata waktu Desi berkata-kata profetik. Luar biasa. Sederhana tetapi memuatkan kita. Baik saudaraku, mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 15. Tolong HP saya. Ya, itu. Kita membuka Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah, mari kita membaca bersama-sama bergantian. Kita berdiri. Kalau orang Yahudi membaca Alkitab berdiri, jadi kita juga boleh mengikuti semangat untuk menerima firman Tuhan. Amin. Ya, saya ayat 1, saudara, selanjutnya. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam neraka. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa memuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Luar biasa. Tadi waktu Ibu Rantiani mengatakan bahwa di dalam ibadah selalu mengandung janji, benar. Hari ini kita mendengarkan janji Tuhan. Amin. Saudara sudah tahu janji Tuhan, tetapi terus-menerus kita bunyikan perkataan, kita ucapkan bahwa firman Tuhan mengandung janji, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Sudah dikatakan tadi dari judulnya saja, pokok anggur yang benar. Saya memberikan tema Yesus pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya, saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, saudara, apakah itu pokok anggur yang benar? Dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapa kita adalah pengusaha. Saudara bayangkan, pengusaha itu pasti dia punya modal, dia punya jaringan, dia punya pasar. Berarti dia punya banyak perbendaharaan. Tidak hanya uang tetapi hubungannya banyak. Nah, kalau demikian, betapa kita bangga menjadi anak daripada pengusaha. Kita harus bangga, saudara. Amin. Kita ini adalah anak Tuhan. Amin. Saudara jangan pernah meragukan. Mungkin di sini banyak anak-anak muda ini. Mungkin kalian berpikir, apa iya saya sudah layak menjadi anak Tuhan? Ketika kita mengucapkan bahwa kita adalah milik Kristus, kita sudah dibaptis selam, kita sudah mati dan bangkit bersama Yesus, maka kita adalah anak-anaknya.
Amin. Saudara bukan hanya anak orang tuamu, tetapi engkau anak Tuhan. Amin. Engkau anak yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Amin. Amin. Saya sendiri tidak habis pikir, karena saya hanya istri gembala. Lalu ketika Tuhan panggil hambanya, saya diminta meneruskan oleh NLT, oleh semua hamba-hamba Tuhan. Menurut pikiran saya tidak bisa berbuat banyak seperti yang dilakukan oleh Bapak. Tapi kemudian karena saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hambanya yang mau bertanggung jawab atas pelayanan di gereja kita, saya melihat saudara, hal-hal yang baru muncul dari pikiran saya. Hikmat dari Tuhan muncul perlahan-lahan. Bukankah itu berarti Roh Kudus bekerja di hati saya? Amin. Dan itu tidak berbeda dengan saudara. Amin. Saudara tidak harus ditinggalkan dulu baru merasa bisa. Saudara harus menjadi orang yang punya uang dulu baru saudara merasa mampu. Tidak, saudaraku. Karena Yesus sudah berkata, ya, setiap dikatakan di dalam ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kita ini sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada yang bisa membersihkan kekotoran hati kita. Secara fisik kita bersih karena mandi 2 kali sehari. Tetapi kalaupun secara fisik kita akan kotor lagi. Kita ini berkeringat, kita ini beraktivitas, harus dibersihkan terus-menerus. Tetapi hati kita lah yang terutama, yang bisa dibersihkan oleh Tuhan, yang membuat kita kembali merasa diperbaharui hari demi hari, setiap hari, saudaraku. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Amin. Dikatakan di dalam selanjutnya, mari kita membaca kembali dalam ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apa yang akan kita berikan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Menjadi seorang WL, menjadi seorang singer, menjadi seorang pemusik, menjadi seorang pembicara, kalau dia tidak tinggal di dalam Tuhan, semuanya akan pergi. Tidak bisa menjadi buah yang tetap. Kalau saudara seperti Samuel berdoa lebih dulu sebelum melayani pekerjaan Tuhan, 1 orang bisa dijamah hatinya, 2 orang bisa dijamah hatinya karena kita bermain musik dengan urapan dari Tuhan. Seorang pemuda di gereja besar, dia langsung berterus terang kepada saya ketika dia gabung dengan kita, namun orangnya sudah tidak ada lagi. Dia berkata, "Ibu, sebenarnya saya pemusik yang munafik." Saya dengerin kenapa dia berkata seperti itu. Karena sesudah saya main musik, saya dengan WL bercinta di kamar. Tidak ada yang tahu. Akhirnya saya merasa saya sudah dibuang. Tidak ada yang melihat saya. Mereka memuji Tuhan. Saya orang yang munafik. Pantaslah dalam hati saya kamu tidak dipakai lagi di gereja. Itu tidak bisa dibohongi. Saya mengakui kesalahan saya, Bu. Lalu saya bilang, kalau kamu ada di sini, kamu harus sungguh-sungguh. Tapi mungkin dia merasa belum bisa meninggalkan dosanya, akhirnya dia tidak tenang, dan dimanapun dia melayani dia tidak pernah betah. Saya melihat dan mendengar dia pindah ke sana kemari dan hanya komplain yang dia berikan kepada setiap gereja yang dia ikuti.
Sekarang saya malah mendengar dia tidak lagi bermain musik di gereja. Saudaraku, kita bisa berbohong, kita bisa munafik, kita bisa mengangkat tangan, tapi selalu Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Biarlah kita selalu meminta pemulihan dari Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan apapun dan siapapun, tapi firman Tuhan lah yang bekerja di hati kita. Kalau ada masih dosa yang belum kita tinggalkan, kalau masih ada sakit hati yang belum bisa kita lupakan, kalau masih belum sungguh-sungguh, biarlah firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Haleluya. Ya, sebagai anak Tuhan yang sudah mendapat keselamatan dari Tuhan, yang sudah menjadi satu sebagai ranting yang diberikan air dari pokok anggur, apa yang harus kita perhatikan? Yaitu kita siap dibersihkan, saudara. Yang pertama, kita siap dibersihkan. Kalau cara itu supaya berbuah, yang pertama dia harus dikikis. Ya, seperti saudara tahu di depan rumah kami, persis di depan teras itu pohon mangga yang terus berbuah. Ya, itu adalah salah satu contoh. Sesudah rantingnya ditebang, bertahun-tahun dia tidak berbuah. Sesudah ditebang, ranting-rantingnya dibersihkan, berbuah terus sampai hari ini. Ya, tapi saya tidak bisa bilang apa-apa. Belum matang, setiap minggu jemaat naik ke pohon mangga. Saya mau komplain, saya tidak bisa. Karena mereka senang, walaupun buah itu belum matang, belum ranum, belum kuning, mereka sudah ambil. Lalu dibuat rujak, rame-rame lagi di rumah, bikin rujak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Katanya mangganya enak. Saya tidak pernah makan yang mentah, tidak suka. Saya menunggu kuning. Jadi kalau setiap datang, Ibu Sorbi, dia lihat mangga dulu. Kok bukan lihat saya bilang, lihat mangga dulu. Iya Bu, nanti habis ibadah saya lagi ngincer mangga. Ya, saya mau bilang apa? Karena dia senang kepada mangga itu. Begitulah seharusnya kita yang sudah menyatu dengan pokok anggur, kita harus siap dibersihkan. Kita tidak bisa bersih 100%. 1 tahun ini kita dibersihkan dalam hal apa? Disiplin. Kalau saudara merasa itu teguran buat kita, mari kita disiplin. Bangun jam berapa, berdoa jam berapa, menyiapkan pekerjaan jam berapa, keluar rumah jam berapa, menyelesaikan tugas jam berapa. Betapa banyak kesempatan di Indonesia ini untuk kita berprestasi. Ya, kalau di luar negeri mereka sudah teratur. Soal disiplin tidak usah diatur-atur, karena mereka otomatis harus mengikuti gaya hidup di luar negeri, baik di Singapura maupun di Australia. Saya melihat tidak bicara soal waktu, karena mereka cepat-cepat, berjalan juga cepat. Kalau saudara nanti pergi ke Singapura, ke stasiun kereta, gak ada jalannya kayak kita, santai. Ya, mereka seperti dikejar, karena mereka butuh waktu. Mereka tidak boleh terlambat 1 menit pun. Itu tidak usah lagi dibahas kalau di luar negeri. Tapi di sini kita masih bisa tidur-tiduran, masih bisa ngobrol sampai berjam-jam. Kita lagi ada tetangga yang mungkin saudara pernah lihat ya, kemarin di acara kita ibadah bersama. Saya di rumah ngobrol dengan anak-anak, karena dia sendiri di dekat rumah kami. Jadi dia sibuk dengan kerjanya sendiri. Dia selalu ingin ketemu kami, ketemu saya, ngobrol. Tapi saya bukan tidak mau, saudara. Kalau ngobrol itu tidak cukup 1 jam. Jadi saya merasa, aduh, buat saya itu sulit. Lalu anak-anak bilang, Mami, gimana kalau kita ajak makan? Esther ya, namanya Esther ya, saya kenalkan kemarin. Oke, saya bilang. Tapi bisa nggak kalian menemani? Jangan Mami. Karena kalau 1 jam oke, tapi kalau lebih dari 1 jam, akhirnya semua mikir,
wah saya nggak siap. Anak yang satu bilang, wah saya nggak siap. Karena si gadis ini punya waktu banyak. Jadi kalau kita langsung habis makan nanti tidak enak kan? Nah begitulah gaya hidup orang Indonesia. Masih bisa kita yang ngatur. Mau bangun jam 8, mau bangun jam 9, masih bisa. Tetapi kalau kita mau dibersihkan, jangan pernah membuang waktu. Ya, jangan pernah membuang waktu. Contoh tadi saya jam 6 kurang sudah jalan dari rumah. Kenapa saya tepat di sini? Karena saya cari makanan dulu tadi. Saya lapar, jadi saya beli kue dulu. Pas saya lihat, loh, kok udah jam 7 kurang? Saya setengah 7 sudah sampai di pasar itu, saudara. Tapi bukan saya tidak disiplin, karena saya lapar saja. Nah, saudaraku, mari orang-orang muda ya, coba atur hidupmu. Ya, karena orang-orang di Indonesia ini pun tanpa Tuhan, kalau dia bekerja keras dan disiplin, dia berhasil. Apalagi kita anak Tuhan. Jangan pernah membuang waktu hanya untuk main, ngobrol, bicara di HP, games dan lain-lain. Itu kita harus singkirkan. Saudara mau bertobat kan? Amin. Ya. Buat apa kita main games? Seperti salah satu contoh anaknya Pak Abe, itu bisa berjam-jam main games. Karena apa? Dia kejar uang. Pernah dia mendapatkan games judi itu ya, termasuk judi bukan? Dia dapat 300.000 saudara. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sekolahnya hampir tidak naik. Ya. Jadi memang kita harus mengajar diri kita sendiri untuk mau dibersihkan setiap hari. Hal-hal kecil saja, ya, kecil. Saudara mau bangun pagi-pagi, lalu engkau membantu orang tuamu, ya, lalu engkau membuat schedule. Coba biasakan mulai hari ini, buat schedule untuk dirimu sendiri. Jam sekian saya sekolah, jam sekian. Saya dari dulu sudah membuat schedule. Ya, makanya saya tidak pernah kelihatan santai-santai, tidak saudara. Kalau saya udah capek saya tidur. Ya bisa tanya Desi. Saya jarang ngobrol dengan siapapun. Karena menurut saya sayang waktu saya kalau saya hanya ngobrol, kecuali saya bicara di HP melalui firman Tuhan, sharing, ya itu saya lakukan. Tapi untuk ngobrol seperti keluarga saya, ya ketawa ketinggi, dibicarain adat istiadat, dibicarain pakai baju warna apa, sepatunya apa, ya itu bukan milik saya. Dan saya melihat sampai saat ini saya merasakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Apakah saudara mau diberkati oleh Tuhan juga? Amin. Tahun ini masih ada kesempatan saudara. Amin. Masih Februari, masih ada Maret, April sampai Desember. Mari dibersihkan. Dibersihkan dalam hal itu saja dulu. Ya, saudara lebih tahu bagian mana. Saya sendiri berkata bersihkan aku Tuhan. Bagian mana lagi Tuhan yang mau kuperbaiki? Ya, apakah saya masih kurang menepati janji? Apakah saya pernah berjanji saya tidak saya tepati? Itu saya mau bertobat. Saya tidak pernah membiarkan kata-kata saya kosong. Kata-kata saya itu harus mengandung makna yang bisa diterima oleh orang lain. Amin. Ya, Yesus pokok anggur yang benar, yaitu kita siap dibersihkan. Ya, kita baca ayat 3, satu orang membaca, coba diulang lagi ayat 3. Silakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Kamu memang sudah bersih. Saya memang sudah bersih karena firman Tuhan. Ya, semua kita sudah bersih oleh darah Yesus. Amin. Yang kedua, berbuah. Ingat, kita harus berbuah. Buah kita itu harus dilihat orang. Amin. Dari mana orang tahu kita berbuah? Kita menjadi berkat, kita menyenangkan hati orang, kita menolong orang, kita membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, kita baca kembali ya dari ayatnya dari Lukas 6. Ya, silakan dibuka Lukas 6
ayat 43 sampai 45. Ya. Sudah? Ya. Kurang jelas saya membaca karena hurufnya terlalu besar. Silakan satu orang membaca. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Amin. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Tidak mungkin kita selalu bicara manis padahal hati kita kotor, hati kita marah. Itu tidak mungkin. Sebentar saja iya, tetapi kalau kita sering-sering ketemu, ya, hasilnya kita mungkin dilihat orang, itulah apa yang ada di hatimu. Saya selalu mau mengeluarkan firman Tuhan karena saya simpan firman Tuhan. Simpanlah firman Tuhan di hatimu. Maka yang keluar adalah firman Tuhan yang positif, yang baik. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang bahasanya itu bahasa-bahasa yang kotor dan dianggap itu biasa. Itu tidak biasa. Tidak boleh kita ucapkan. Contohnya sering dia katakan apa? Anjing, anjay, apa segala macam. Ya, itu tidak boleh. Karena disimpan dari kata-kata temannya, dimasukkan ke hatinya buat bercandaan, buat menarik perhatian. Ya, perkataan-perkataan yang kelihatannya enak untuk bersahabat, itu dibuang dari hati kita, saudaraku. Jangan kita simpan itu perkataan-perkataan kotor. Ya, ini contohnya anak-anak laki nih, seperti Apos dan Saul. Ya, karena laki-laki itu perkataannya suka yang kotor-kotor, yang porno-porno. Kalau kita melayani Tuhan, itu stop, bertobat. Amin. Amin. Kalau saudara belum siap meninggalkan kata-kata kotor, ya, gak usah melayani. Percuma, itu nol di hadapan Tuhan. Zong. Karena ini semua berhubungan dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Kalau kita masih menyimpan kata-kata yang busuk di hati kita, tidak usah kita ambil bagian. Lebih baik kita berdiam diri mendengarkan apa yang dikatakan orang daripada kita terbawa-bawa. Kita tidak boleh bercanda seperti itu. Ya, jadi apa yang di hatimu itu meluap. Tidak mungkin buah anggur menghasilkan buah durian, itu tidak mungkin. Atau hanya rumput-rumput menghasilkan buah mangga, itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin engkau berkenan di hadapan Tuhan kalau apa yang di hatimu itu belum engkau buang dari hidupmu. Juga gadis-gadis. Ya, kalau kita ibu-ibu jarang berkata-kata bercanda dengan kata-kata kotor. Kalau ibu-ibu dunia betul, tapi kalau kita tidak mungkin, ya. Ini untuk orang muda. Jadi supaya kita berbuah. Jangan sayang saudara, berbuahlah saudara. Ketika nanti saudara pulang, tanya kepada dirimu sendiri, apa ya yang bisa saya hasilkan? Buah apa Tuhan? Karena kesempatan di Indonesia ini sangat banyak. Di Indonesia masih bisa kita melayani pribadi-pribadi. Di Malaysia tidak bisa saudara. Sekarang di Malaysia lebih ketat lagi, mereka lebih menerima pengajaran dari Arab. Kalau kita bicara pelayanan, kita ditangkap. Ya, itu sudah kami lihat waktu kami di Malaysia. Saya coba-coba mau menegur
yang berdagang martabak kami sarapan. Datang teman kita bilang, "Ibu ingat, di sini kita nggak boleh melayani karena kita bisa ditangkap." Di Indonesia mana ditangkap? Ya, kita bisa buka konser, kita bisa nyanyi-nyanyi. Ya walaupun kita dibatasi nggak boleh buka gereja, tapi masih bisa. Kalau di sana tidak bisa sama sekali. Makanya saudaraku, mari kita berbuah. Ya, satu orang saja kita bawa kepada Tuhan, kita doakan. Jangan kita bilang biar aja itu tugasnya Ibu Gembala sama Pak Salomo. Jangan saudaraku, ya. Seorang anak, kalau nggak salah di negara Eropa sana, dia berdoa ketika dia tinggal dengan neneknya, dia tidak punya orang tua lagi. Kalau dia pergi ke kota, dia dihalangi oleh bukit yang tinggi. Lalu dia tahu sebagai sekolah minggu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Dia berdoa bertahun-tahun. Ini anak kecil sekolah minggu. Lalu si anak ini selalu berdoa, Pak, Tuhan bilang doa orang benar sangat besar kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka Tuhan, pindahkanlah bukit ini supaya aku dan nenekku bisa cepat ke kota. Bertahun-tahun dia berdoa, tiba-tiba pemerintah datang. Diratakanlah bukit ini. Apa yang terjadi? Doa si anak dijawab, dan orang mengenal anak ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Maka terkenallah mereka dan membawa jiwa kepada Tuhan karena anak ini suka berdoa. Buat kita mustahil, tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Menurut kita, itu kan bisa-bisanya pemerintah. Tidak, saudara. Memang pemerintah dipakai Tuhan, tapi doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kemudian lancarlah perjalanan mereka menuju ke kota setiap mereka pergi berbelanja. Kita berdoa bahwa teman-teman kita akan datang kepada Tuhan. Keluarga kita akan datang kepada Tuhan. Karena kita ingin selalu berbuat dan memperlihatkan bahwa kita bisa mendoakan orang yang belum berubah menjadi datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terlalu banyak kesaksian yang kita akan dengarkan karena orang-orang yang mau dipakai Tuhan pasti akan menghasilkan buah. Kalau anak-anak muda, ya khususnya di Bekasi, kemarin di rumah juga dibahas bagaimana supaya kompak berjalan lagi di Bekasi Timur. Mari, ya, kalian di sini ada 5 orang. Cobalah kalian menjadi buah bagi orang-orang muda di Bektim ini. Ya, kalian sudah ada 5 orang ini. Belum lagi yang lain yang bisa kalian ajak. Desi, Apos, Dita, ya, Samuel dan Hana. Berbuahlah bagi Tuhan melalui gereja ini. Amin. Amin. Ya, saya percaya hati saudara akan tergerak untuk menjadi buah yang besar. Katakan, Bektim akan diselamatkan melalui kompak di Bekasi Timur. Aktifkan kembali. Jangan kita mut-mutan. Buat satu komitmen yang seperti di Ciracas sekarang. Kompaknya sangat kuat. Kayak tadi malam mereka makan makanan ringan di kafe. Ngobrol saja. Tidak banyak biaya, paling satu orang 25.000. Tapi kehangatan hati mereka semakin terjalin. Bagaimana dengan kompak Bektim? Siap memulai? Ya. Puji Tuhan.
banyak kreasi yang bisa kalian lakukan. Ayo, kalian sharing, diskusi, apa yang kita lakukan supaya orang muda juga datang kepada Tuhan. Amin. Ya, yang satu lagi yaitu nomor 3, kita tetap tinggal di dalam Kristus. Jangan keluar dari rel Kristus. Tidak usah ketika kita berada di gereja kita tinggal di rel Kristus. Secara pribadi, diam-diam kita melakukan terobosan. Kita melakukan janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jangan kita simpan saja janji Tuhan, kita praktekkan. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Silahkan baca satu orang. 2 Korintus 5:17. Bisa diperkecil hurufnya? Tidak bisa? Oke, kalau tidak bisa silakan baca satu orang. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus karena hidup kita sudah hidup yang baru. Jangan di luar Kristus. Engkau cari uang saja yang halal. Engkau berbisnis saja yang normal. Siapa yang melarang kita jadi orang kaya? Abraham adalah orang kaya, Ishak, Yakub adalah orang kaya, tetapi dia selalu memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Apa yang membuat engkau terhalang? Jangan katakan uang, jangan katakan umur, jangan katakan pendidikan. Itu tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Yang masuk dalam hitungan Tuhan adalah orang yang beriman. Amin. Cukup beriman. Iman itu akan menjabarkan semuanya. Dia akan meluas. Pendidikan tidak bisa, ya. Uang yang banyak tidak bisa. Tapi iman kita. Mari kita tinggal betul-betul di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Satu lagi, Kolose 2 ayat 6. Silahkan dibaca. Kolose 2 ayat 6. Sudah? Kolose 2:6. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Amin. Hidupmu harus tetap. Tidak dibilang sekali-sekali atau sekali setahun atau sekian jam, ya. Seperti orang mau diet. Orang mau diet kan ada jam makan. Jangan makan jam sekian, ya. Supaya dia bisa kurus. Tapi kalau melayani Tuhan tidak ada berhenti seumur hidup dan tetap supaya buah kita menjadi tetap. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.